Halo, selamat pagi dari Washington DC. Jumpa lagi bersama saya Gali Johannes. Selamat malam buat teman-teman kami yang berada di tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya bersama keluarga? Sukses selalu and sehat selalu ya. Juga bagi teman-teman yang diaspora Indonesia yang berada di Kanada, selamat pagi. Ikutin saya saat ini akan mau IG Live dengan Dubes Indonesia buat Kanada dengan Bang Daniel Tumpal Simanjuntak. Ya, kita mau berbicara mengenai yaitu baru-baru ini kan mengenai konvoi truk baru-baru ini memblokade jembatan pembatasan tersibuk antara Kanada dan Amerika Serikat untuk memprotes kewajiban vaksinasi COVID dan persyaratan karantina. Konvoi ini bisa dibubarkan setelah pemerintah Kanada memberlakukan undang-undang darurat khusus. Bagaimana kondisi saat ini dan apa dampaknya pada warga negara Indonesia di Kanada serta bagaimana situasi terkini pandemi COVID di negara itu. Yuk gabung bincang-bincang bersama Dubes Tumpal Simanjuntak, Dubes RI untuk Kanada. Ya, kita masih ikutin menunggu ya. Mudah-mudahan tadi saya sudah tes jalur dengan Pak Dubes dan sudah bagus, dan sekarang kita lagi menunggu juga dengan bergabung dengan KBRI Ottawa, semoga bisa berjalan. Ya, ini kita lagi menunggu, ini saya lagi mau join dulu ya dengan KBRI Ottawa. Ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, silakan bergabung. Saya akan mau perbincangkan dengan Pak Dubes masalah konvoi di truk ya, yang baru-baru ini memblokade ya antara Kanada dan Amerika Serikat. Ya, ini kita lagi nunggu lagi, udah kelihatan. Nah, Pak Dubesnya udah kelihatan nih. Kita sapa dulu Pak Dubesnya. Dibalik itunya. Oke. Oke. Udah kelihatan jelas. Oke. Selamat pagi Bang Tumpal, apa kabar bersama keluarga? Semoga sehat selalu. Halo Mbak Gali, seneng ketemu lagi nih. Seperti kayak waktu di Washington DC lagi, salam buat Bang Helmi Yohanes. Iya. Ya, salam kembali buat Mbak Sisi dan anak-anak. Saya juga senang. Ya, puji syukur ya, kita walaupun berapa tahun ya dari waktu itu terakhir Bang Tumpal dinas di Washington DC 2014 ya? 2014 Korsung Pensosbud, jadi kerjasama dengan Bang Helmi Yohanes, POE 2014 waktu itu. Iya benar, aku teringat banget ya. Tapi saat itu akhirnya saya bawa anak saya ke Indonesia tahun 2015 karena dia kepingin sekolah di SMA Negeri Jakarta, SMA 68, dan pingin belajar bahasa Indonesia lebih ini lagi lancar, dan yang paling penting tuh pingin tahu budaya tentang Indonesia, culture Indonesia, karena dia mencintai Indonesia. Dia senang sekali ya karena bangga menjadi seorang orang Indonesia. Iya gitu Bang Tumpal. Jadi Bang, ya anak-anak semua udah pada besar ya. Dulu waktu datang ke DC masih kecil, yang paling kecil perempuan ya Bang Tumpal ya. Halo Bang Tumpal, kedengaran suaranya? Terputus nih. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman yang sudah bergabung. Silakan, kita lagi ngobrol-ngobrol nostalgia nih sama Bang Tumpal. Halo Bang Tumpal, masih kedengaran suaranya tadi agak? Kedengeran? Ya, tadi maaf terputus, mungkin terganggu karena internetnya. Sekarang udah kita lanjut ya Bang. Ya, lanjut, tadi saya mau tanyakan, salam buat Mbak Sisi, juga anak-anak dulu waktu datang masih kecil, sekarang udah tumbuh besar, mereka sehat, mereka hebat sekali ya, seperti kedua orang tuanya ya Bang Tumpal ya. Iya, amin. Sama kayak Mbak Gali dan Mas Helmi. Iya, benar. Ya sama-sama. Ya, kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleha, ya, anak yang baik, anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Kebetulan sekarang saya senang sekali ya, puji syukur XDC hebat-hebat, luar biasa, banyak sekali yang udah menjadi dubes ya. Amin, Mbak. Karena bantuan masyarakat kita juga di DC, kinerja kita juga terlihat baik karena kolaborasi kita Mbak dengan diaspora Indonesia di sana luar biasa, guyup kita ya. Iya. Mereka di Washington DC sama di New York sudah
kangen sekali sama Bang Tumpal. Ada orang dari New York kerja di PT RI, katanya dulu sempat sama Bang Tumpal. Katanya, aduh Mbak Gali, Bang Tumpal tuh orangnya baik, istrinya juga. Ya memang harus menjadi orang diplomat, memang harus baik ya. Itu tugas mereka yang menangani masyarakat, yang mereka bertugas di negara itu ya Bang Tumpal ya. Dan ini Iya, saya iya udah kasih betul. salam dari Mbak Ida. Mungkin Bang Oke, Tumpal oke. masih, iya. Sekarang Mbak Ida pindah di UN. Ya, baik Bang Tumpal, kita sapa Siap. dulu ya. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih buat Pak Dubes yang sudah memberikan waktu untuk saya lewat bincang-bincang lewat IG Lab Gali Menggali. Nah, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung ya Bang Tumpal di acara saya IG Lab Gali Menggali. Ya, halo teman-teman semuanya, apa kabar yang sedang bergabung di IG Lab Gali Menggali? Ya, saya Gali Julani dari Washington DC bersama Dubes RI untuk Kanada. Nama lengkapnya Pak Daniel Tumpal Simanjuntak. Ya, kita mau bicara mengenai konvoi truk baru-baru ini memblokade ya, maksud jembatan perbatasan ya, tersibuk antara Kanada buset dengan Amerika Serikat untuk memprotes kewajiban vaksinasi COVID dan persyaratan karantina. Konvoi ini bisa dibubarkan setelah pemerintah Kanada memperlakukan undang-undang darurat ya khusus. Bagaimana kondisi saat ini dan apa dampaknya pada WNI dan Kanada serta bagaimana situasi terkini pandemi COVID di negara Kanada. Kita ikutin yuk perbincangan saya dengan Dubes Indonesia buat Kanada dengan Pak Bang Daniel Tumpak Simanjuntak. Nah, baik teman-teman semuanya, aku mau baca sedikit riwayat dari Pak Dubes nih. Tolong dikoreksi ya Bang Tumpak kalau salah ya. Ya ini karena Bang Tumpal ini orangnya hebat sekali, punya segudang prestasi ya. Jadi saya baca singkat-singkat aja, kalau banyak semua lengkapnya bisa sampai pagi nih Bang Tumpal ya. Jadi, jadi Pak Dubes Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak lahir di Jakarta 6 November 1972. Wow, Bang Tumpal ini masih muda ya dan sukses sekali ya. Dan menempuh pendidikan S1 bidang ilmu politik dan S2 bidang hubungan internasional di Universitas Indonesia. Bang Tumpal juga meraih gelar bidang hukum Eropa dan kebijakan dari Institut Studi Eropa dan aduh namanya agak susah nih, nama Belanda ya. Hase ya, Hogeschool. Whole school kalau nggak salah ya. Wah, iya benar di Belanda ya. Iya, Ya, iya Mbak. iya. Dan dari universitas juga Portsmouth di Inggris ya. Nah, Bang Tumpal adalah diplomat karir yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri tahun 1998. Wow, 98 itu saya menikah, Bang Tumpal. Dan pernah bertugas di KBRI Den Haag 2021 sampai 2004. Oh, waktu itu Ibu Menlu kita belum jadi dubes ya. Iya, Kayaknya Bu Retno pada waktu itu sudah kembali ke Indonesia, waktu itu masih sebagai Korfung Ekonomi. Iya, betul. Beliau pernah di baik. KBRI Den Haag. Oh iya, baik. Ya, aku ingat beliau hadir waktu diaspora Indonesia, waktu Pak Dino, kebetulan Lea kan disuruh ikut baca deklarasi diaspora juga ya, dan ketemu sama Ibu Retno, Lea sempat foto waktu itu diaspora Indonesia yang di Indonesia ya. Nah, 2006 sampai 2011, Bang banyak yang tahu ya, aku ingat ya kalau di PTRI itu kan banyak teman-teman ya yang tadi saya udah kasih tahu 2021 2004 ya, kemudian di PTRI juga di New York ya dari 2006 sampai 2011 banyak orang yang bekerja sama Bang Tumpal dan mereka mengagumi Bang Tumpal itu kerja keras dan orangnya baik, disiplin dan segala macam, luar biasa. Dan begitu juga banyak yang dari di DC ya. Senang ya saya bisa igelap dengan Bang Tumpal. Nah, dari situ Bang Tumpal dinas di Amerika Serikat ya, di DC itu 2011 sampai 2014. Nah, kami kenal Bang Tumpal pas tugas di DC ya waktu itu ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah dubesnya Pak Dino Patijalal. Dubesnya Nah, Pak Sony. oh bukan Pak Budi Dino. Laksono ya. Oh, Pak Dino. Aku masuk DC 2014. Oh, sorry. Aduh, Ya, maaf ya. nih. Minta maaf kalau ada salah nih. Oh, sorry. Oh, jadi udah. Oh iya benar. Aku ingat Pak Sony benar-benar. Terus Mbak Ren memperkenalkan, kasih tahu kalau termasuk Mbak Ren memuji Bang Tumpal bahwa Bang Tumpal pintar. Kalau nggak salah satu angkatan sama adiknya ya. Kalau nggak salah adiknya Mbak Ren ya. Pak Vito Tahar Iya. yang sekarang eselon 2 di kantor Menko Polhukam. Iya. Mbak Ren. Ya, kebetulan Mbak Ren punya ibu sahabat tante saya juga, dan kebetulan Mbak Ren satu angkatan sama adik kelas saya di atas Bang Ren 1 tahun, sama-sama di SMA Negeri 3 Setiabudi. Iya.
Dan Bang Tumpal mungkin masih ingat waktu itu Lea juga sering hadir di acara diplomatic party. Lea diminta untuk waktu itu jadi terima tamu ya. Dia Betul, sebagai betul, Miss, iya betul. Lea Ya, sebagai Miss Pretty Washington DC waktu itu ya. 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 Di Kemlu Bang Tumpal pernah menjabat wakil direktur keamanan dan perlucutan senjata internasional. Wow. Dan terakhir menjadi direktur urusan Afrika dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI 2017 sampai 2021. Dan sejak November 2021 Bang Tumpal diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Kanada dan wakil tetap RI untuk ICAO ya, dan yakni organisasi penerbangan sipil internasional yang berpusat di Montreal. Wow, luar biasa hebat. Puji Tuhan ya Bang Tumpal ya, banyak sekali Alhamdulillah, ya. Mbak. Alhamdulillah. Ya, pantasan Pak Jokowi nggak ragu-ragu nih berikan Bang Tumpal jadi dubes ya, karena hebat ya kalau kita lihat. Tapi itu semua karena anugerah kasih Amin. pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Yang penting kita sehat ya Bang Tumpal ya. Ya, yang penting kita sehat Nah, semua ini. ya, baik Bang Tumpal, sebelum kita bincang-bincang, saya mau cerita sedikit. Tidak terasa kita sudah 2 tahun pandemik. Di Amerika itu hebohnya sekitar bulan Maret tahun 2020, dan banyak orang termasuk saya tidak mengerti apa sih itu COVID-19. Saat itu juga sangat menakutkan ya, apalagi di Amerika Serikat, di New York City ya, di New York ya, banyak yang terjangkit dan meninggal. Dan Mas Helmi mulai kerja work from home. Mas Helmi sampai sekarang juga masih work from home, Bang Tumpal. Dan aku juga stay at home terlalu lama. Jadi Lea bilang, Ibu, gimana Ibu bikin Instagram live aja sesuai dengan namaku, Gali Menggali. ada aja ya Bang Tumpal, anak-anak sekarang ya. Kreatif Mbak Gali Jadi, ini kreatif betul nih, top. jadi semua pada wah gali, jadi sekali menggali nih. Jadi banyak Betul, Mbak. sekali narasumber saya itu untuk mengetahui apa sih COVID-19 itu. Jadi kebetulan banyak sekali narasumber saya dari para ilmuwan, dokter, spesialis, juga pejabat pemerintah. Tapi yang paling banyak itu dari apa, Bang Tumpal mau tahu? Para dubes udah Oh, iya, uh, iya, iya. ya udah 65 dubes yang saya sudah IG live. Aku ingin tahu bagaimana sih mereka bagi para dubes ini sampai bisa. Saya ingin tahu mereka menangani warga negara Indonesia di Ya, tempat yang mereka lagi bertugas. Dan puji ya. syukur saat ini saya bisa ada kesempatan bisa berbincang-bincang sama Bang Tumpal di Dubes Indonesia untuk Kanada. Nah, Bang, kita udah nggak sabar lagi. Banyak orang sudah mau pengen tahu ya berbincang-bincang kami. Kita mulai aja ya Bang Tumpal ya. Nah, Ya, ya, Pak Dubes, saya kan lihat data kasus COVID di Kanada kan sudah menurun ya ya, ya. setelah mencapai puncaknya tanggal 10 Januari. Nah, 10 Januari yang lalu ya, bagaimana kondisi saat ini? Apakah masih ada pembatasan atau kegiatan-kegiatan di tempat yang publik yang sudah dibuka seperti biasa? Ya. Makasih Mbak Gali, thank you. Karena ini bagus juga nih pembahasan mengenai COVID ya, masih kita angkat. Iya, Sebelum saya masuk khusus Kanada, mungkin konteksnya kita lihat global dulu. Kalau per iya, data akhir Februari kemarin ya, minimal pasti teman-teman kita di Indonesia itu tertarik melihat konteksnya. Memang kalau di kawasan Amerika Utara, terutama Amerika Serikat dan Kanada nih, in total ini turun 32%, 32%, 32%, dan yang paling banyak penurunan itu malah di tempatnya Mbak Gali nih, di Amerika Serikat sampai iya, minus 35% penurunannya, luar biasa ini. Jadi ini berita iya. positif buat kita. Lalu untuk Kanada sendiri per minggu lalu itu turun minus 19%. Jadi bagus. Nah, Iya. untuk teman-teman di Indonesia dan di Asia khususnya, untuk teman-teman di Asia dan Asia khususnya, trennya tuh naik memang masih 3%, Mbak. Ya, jadi Iya. di mana kenaikan terbesar itu di Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Singapura. Namun untuk Indonesia, alhamdulillah data per minggu lalu kita turun 4%. Ya, yang banyak di mana variannya adalah Omicron. Walaupun total negara-negara ASEAN ini ya kenaikannya itu masih minggu lalu itu adalah plus 25%. Jadi konteks pertama ini di tingkat global, berita positif buat Indonesia, walaupun di Asia dan di ASEAN kita masih meningkat, tapi kita turun minus 4%. Di Kanada
memang di kawasan Amerika Utara ini, walaupun data minggu lalu sudah turun minus 32%, jadi logikanya adalah wajar Kanada ini juga mengalami penurunan. Nah, khusus untuk Kanada. Khusus untuk Kanada, memang betul Mbak, dari data global ini terlihat di tingkat nasional sudah menurun Mbak, sudah menurun luar biasa ya. Kalau boleh saya catat nih misalkan sekitar per Maret 1 Maret 2022 itu sudah hanya sekitar 5 ribuan. Jadi sudah ada penurunan luar biasa. Nah, berikut kalau yang kita perlu lihat di Kanada itu, supaya teman-teman di Indonesia dapat konteksnya, berbeda dengan di Indonesia sistemnya Mbak, penanganan COVID itu sangat tergantung di tingkat provinsi. Ya, kita tahu di Kanada itu ada 10 provinsi dan 2 special territory. Walaupun namanya provinsi ini, tapi ini sebetulnya teman-teman ini kayak di Amerika Serikat nih. Jadi kayak seperti negara bagian in terms of kewenangan. Jadi pemerintah federal itu cuma sekitar 4 hal dalam penanganan COVID ya, untuk procurement di tangan pemerintah federal. Jadi procurement vaksin apa itu di pemerintah federal, streamlining ketentuan komitmen internasional Kanada, misalkan ada ketentuan di WHO, itu mereka yang mengharmonisasi dan standarisasi ya. Nah, untuk kebijakan kebijakan buka tutupnya itu ada di tingkat provinsi. Yang menarik dari 10 provinsi Kanada, sebetulnya kita cukup lihat 4 provinsi. Kenapa? Karena sebaran populasi terbesar di Kanada itu ada di 4 provinsi. Yang mana 4 provinsi ini 85% lebih dari populasi Kanada itu ada di 4 provinsi. Yaitu apa? Pertama di provinsi yang namanya Ontario. Nah, kami ini KBRO tahu adanya di Ontario. KJRI Toronto itu ada di Ontario. Itu bisa sampai 30% penduduk Kanada. Jadi apapun benchmarknya itu, apapun yang ada di Ontario itu bisa menunjukkan sampel apa kebijakan di Kanada. Provinsi kedua terpadat populasinya adalah Quebec, ya, sekitar 20-an. Jadi kalau Quebec dan Provinsi Ontario digabung sudah 60% Mbak Gali, total sebaran penduduk di Kanada. Lalu ketiga British Columbia, ini banyak mahasiswa kita sekolah di West Coast ya, di West Coast dari Kanada. Ya, teman-teman bersabar ya, ini lagi terganggu sedikit internet dari Bang Tumpal. Kita menunggu, ini ceritanya lagi seru sekali. Ikutin terus perbincangan saya, ya. Halo, udah bisa lihat, Mbak? Iya, silakan Jadi 4 provinsi Bang Tumpal. Ya, tadi terputus. Ya, tadi di British Columbia. Ya, tadi sampai di British Columbia ya, Bang. Silakan. Jadi ada 4 provinsi, Ontario, Quebec, British Columbia, dan Alberta. Ini perlu saya sampaikan supaya orang tua dari banyak mahasiswa kita mungkin yang sekolah di Kanada bisa memahami, inilah 4 provinsi ini yang kita harus lihat bagaimana polisinya menghadapi COVID. Dari Ontario, alhamdulillah Mbak, per 1 Maret kemarin, ya, sudah ada kebijakan pelonggaran. Jadi kalau kita lihat nih, kita amati ya, kalau kita masuk ke dalam restoran sudah tidak ditanya lagi mengenai sertifikasi vaksin, Mbak. Jadi sudah tidak ada sertifikasi vaksin, sudah tidak ada lagi. Pemakaian masker masih diwajibkan. Kalau tidak salah, ntar Mbak Gali boleh koreksi saya. Kalau di Amerika kan sudah opsional ya. Kalau di sini memang pemakaian masker masih wajib. Walaupun sudah sertifikasi vaksin sudah tidak perlu, dan kapasitas penggunaan ruangan sudah mulai bisa 100%, Mbak. Juga Quebec ya, Quebec provinsi yang kedua juga nanti per 12 Maret ya akan ada penghapusan kewajiban sertifikasi vaksin dan kebijakan penggunaan masker juga akan dicabut. Jadi luar biasa nih Mbak. Dengan kata lain, dengan 2 sampel ini lebih dari 50% populasi di Kanada ini sudah alhamdulillah kembali normal. Nah, ini mungkin Mbak yang kita lihat berita baiknya ya. Lalu juga dalam hal untuk warga negara Indonesia misalkan datang ke Kanada, ini saya perlu memberitahu teman-teman dari ya, ini terputus lagi, tapi nggak apa-apa, silakan menunggu, nanti Bang Tumpal akan kembali lagi. Ya, signalnya ya, udah nih terganggu. Ya, Bang Tumpal, signalnya terganggu. Silakan lagi. Iya. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman di Indonesia, konteksnya oke. Tadi udah diceritakan bahwa udah mulai normal, ya. Iya.
Jadi bagaimana nih kalau mau datang ke Kanada misalkan? Para pelaku perjalanan internasional itu sudah bisa masuk berkunjung Mbak ke Kanada. Jadi seperti biasa ya mengisi visa. Kalau di kita tuh ada Peduli Lindungi, isi aplikasi Peduli Lindungi. Kalau untuk masuk Kanada itu ada mengisi namanya Arrive Canada, Arrive Can. Nah ini sama kayak aplikasi Peduli Lindungi. Nah memang kalau kita lihat sejarahnya selama COVID Mbak, tidak pemahaman kami tidak pernah secara spesifik warga negara Indonesia dilarang masuk ke Kanada. Tetapi memang seperti bagaimana ketentuan banyak negara, waktu masa COVID lagi flaring up luar biasa ya, terutama Delta varian, memang yang ada pembatasan diutamakan hanya yang essential traveler gitu. Nah, untuk yang dari luar Mbak, sebetulnya yang penting adalah sertifikasi vaksin. Ya, kenapa? Karena dengan adanya sertifikasi vaksin tidak perlu lagi karantina Mbak, luar biasa ya. Tidak perlu karantina ya. Dan memang ketika masuk akan dilakukan random dicek sertifikasi vaksinnya. Bagi yang tidak, halo? Iya, silakan, masih kedengaran. Ya. Bagi yang tidak vaksin, yang tidak divaksin, tetap boleh datang, ya. Jadi tidak divaksin nih, tetap boleh traveling. Namun ada kewajiban karantina 14 hari, di mana ketika datang dilakukan tes COVID dan pada hari ke-8 selama masa karantina itu dilakukan tes COVID. Tapi saya yakin kalau warga negara Indonesia itu kan kita ada kewajiban vaksin ya Mbak ya. Dan juga ada kewajiban dari airlines ya, saya kayak beberapa ya, international airlines itu pasti ada kewajiban tes PCR. Jadi itu yang mewajibkan tes PCR. Tapi kalau buat Kanada sendiri tidak ada kewajiban itu lagi kecuali bagi yang dilakukan tidak memiliki vaksin. Itu Mbak, over to you dulu. Mbak Gali. Iya. Jadi mungkin ya Bang Tumpah, saya lihat semua negara sama ya. Mungkin kenapa ini mulai menurun ya? Karena mungkin warga banyak yang sadar bahwa arti penting itu vaksin supaya bisa mengatasi pencegahan COVID-19, dan mungkin juga mereka melakukan prokes dengan baik dan benar. Jadi mulai menurun ya. Kita berharap juga Omikron bisa teratasi dengan cepat. Amin. Dan juga terutama memang banyak orang menganggap karena kebetulan saya juga banyak IG live dengan spesialis dokter, dokter-dokter spesialis, mereka bilang kita jangan meremehkan Omikron. Memang Omikron lebih nggak terlalu parah seperti ganasnya seperti Delta, tapi bukan berarti tidak terlalu parah terus kita semena-mena wow anggap aja biasa, terus kita nggak mau vaksin, terus kita tidak mau pakai prokes dengan baik dan benar. Nah itu satu hal. Dan kita berharap ya, memang mungkin ada negara-negara yang belum turun seperti Indonesia masih sekarang, tapi saya berharap mungkin bulan Maret ini juga udah mulai menurun ya, supaya masyarakat bisa beraktivitas lagi kembali. Nah tadi ada teman-teman yang sudah ikut bergabung di IG Live Gali Menggali, terima kasih banyak, ikutin terus, ini seru nih dubes kita nih Bang Tumpah Simanjuntak yang sudah memberikan baru sedikit aja udah secara detail ya, nanti kita ikutin terus, masih banyak yang perlu kita tanyakan. Tadi juga ada buat teman-teman kalau nggak sempat kita sebut satu persatu namanya, tadi juga dari WNI dari Kanada. Nah juga dari Quebec. Nah ini Bang Tumpah tadi yang bergabung juga, ini Pak Menteri Perhubungan, Mas Budi Karya. Halo Mas Budi Karya, terima kasih banyak sudah bergabung. Kadang-kadang Mas Budi Karya ini luar biasa, selalu mengikuti acara saya. Kalau beliau ada sempat, tapi sering banyak saya selalu absen beliau selalu ikut. Terima kasih Mas Budi, salam buat Mbak Endang dan anak dan juga teman-teman. Pak Menteri Perhubungan ini bos saya nih Mbak Gali, karena gitu. Beliau itu adalah saya selalu minta petunjuk ke beliau sebagai wakil tetap kita untuk organisasi penerbangan sipil. Jadi sebelum kemari Pak Menhub sudah memberi wejangan dan arahan buat saya tuh. Jadi salam Pak Menhub. Ya, mudah-mudahan Pak. Luar biasa soalnya Pak Menhub ini diplomasi penerbangan sipil kita di tangan beliau luar biasa nih Mbak. Betul banget. Kebetulan saya juga ex pramugari Garuda kan. Oh, nyambung ya. Iya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Mas Budi masih bergabung ya Mas Budi. Itu salah satu memberikan dari Pak Dubes kita Bang Tumpal yang sudah memberikan begitu hebat kepada Pak Dubes
Pak Budi Karya, apa tuh Menteri Perhubungan ya. Emang Mas Budi itu kerjanya tidak pernah melihat waktu. Kapan beliau istirahat ini? Kerja keras. Iya, terima kasih. Jadi kita lanjutin terus ya, Bang Tumpal. Pertanyaan-pertanyaan masih ada. Ya, Nah, ini silakan paling Mbak. seru nih, Bang Tumpal. Bagaimana dengan demo supir truk beberapa Oke. waktu lalu yang sempat memblokir ya jalur masuk Amerika tuh, Bang Tumpas. Ya, Itu kan saya melihat di TV aja, aduh, ngeri juga ya kalau sampai mereka menghalangi truknya membuat orang nggak bisa pergi ke Amerika kan, masuk, dan itu juga mengganggu sekali. Nah, tapi mereka juga boleh ya Bang Tumpa kalau mereka mau demo, tapi yang penting jangan mengganggu ya kepentingan masyarakat ya, maksudnya warganya ya, karena betul, betul menakutkan Mbak. sekali. Betul. Dan ini apa sebenarnya tuntutan mereka, dan apakah situasi situasi sudah kembali normal? Mungkin Bang Tumpa bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi aksi unjuk rasa ribuan pengemudi truk ini ya, kita tahu semua disebut Freedom Convoy Mbak. Nah, kalau dari waktunya itu terjadinya itu di akhir Januari hingga akhir Februari kemarin ya. Jadi ini sebulanan nih Mbak terjadi aksi ribuan pengemudi truk. Nah, tuntutan awal mereka memang adalah ingin meminta pemerintah Kanada menghapus kebijakan karantina ya bagi para pelaku perjalanan luar negeri, terutama dari Amerika, dan mereka menuntut pembatalan kewajiban vaksin COVID-19 untuk warga Kanada termasuk para pengemudi truk. Yang menarik sebagai background info, umumnya ini para pengemudi truk ini sudah divaksinasi. Jadi tuh total vaksinasi di Kanada itu ya Mbak, itu tuh kan sudah luar biasa tuh ya. Ini saya bacakan nih. Dan ini juga untuk lessons learned buat kita. Tingkat vaksinasi di Kanada itu, vaksin pertama tuh ini prosentase berdasarkan segmentasi ya, target penduduk yang akan divaksin, bukan total penduduk ya Mbak ya, tapi target yang memang direncanakan dikenakan vaksinasi. Di Kanada itu vaksin pertama itu sudah 88,5% lebih ya. Lalu yang sudah full vaksin itu sudah sampai 84,5%. Nah, saya mau sedikit bangga nih sama Indonesia. Dari target vaksinasi kita di Indonesia, dari segmentasi populasi yang memang ditargetkan divaksinasi itu, vaksinasi pertama kita tuh 91,76% loh Mbak. Ini luar biasa di Indonesia. Ya. Iya. Vaksinasi kedua sudah mencapai 70,2%. Jadi itu kita luar biasa bagus. Nah, di belakang ini sebetulnya ketika mereka melakukan demonstrasi itu, sebetulnya tingkat vaksinasi itu sudah nggak isu ya di Kanada. Tapi ya begitulah demokrasi. Mereka tetap ingin melakukan demonstrasi Mbak dengan alasan menghilangkan kewajiban vaksinasi walaupun mereka sendiri sudah divaksinasi. Nah, secara realita ya mereka itu melakukan blokade Mbak di sejumlah jalan protokol. Pertama memang di Ottawa, dimulai di kota Ottawa ya, lalu mulai menyebar ke berbagai kota-kota besar. Di Ottawa mereka di depan utamanya di gedung parlemen dan di seluruh downtown. Dan selama berminggu-minggu, tadi sekitar 4 minggu ya, mengakibatkan kemacetan, mereka itu membunyikan klakson gitu ya. Jadi memang cukup mengganggu aktivitas publik ya. Memang ada beberapa pelaporan, ada yang sangat terganggu ya, walaupun secara umum mereka cukup sopan ya. Cukup sopan dalam arti tidak sampai melakukan kekerasan terhadap atau kriminal kepada pihak lain. Tapi dalam konteks ketenangan publik memang terjadi gangguan yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di downtown, Mbak. Nah, betul yang Mbak Gali bilang, ini menyebar ya. Tadi Mbak Gali bilang dalam konteks hubungan Kanada dengan Amerika Serikat misalkan, ini sudah sempat mengganggu ekonomi. Ada dua titik penting, yaitu antara provinsi Alberta di Kanada dengan negara bagian Montana. Jadi border crossing-nya itu Sweetgrass Coast border ya. Itu kalau tidak salah dari antara tanggal 29 Januari hingga 15 Februari itu diblokir Mbak. Ditutup ya, akibatnya ekspor produk pertanian dan peternakan terganggu. Lalu juga yang besar namanya Ambassador Bridge Mbak, ini menghubungkan Ontario melalui kota Windsor dengan Detroit Michigan. Kita tahu di Michigan ini kan ini industri motor dan mobil ya, mobil seperti Ford, Toyota dan lain sebagainya sempat tutup 2 minggu Mbak. Jadi luar biasa memang kejadian ini, dan wajar saya lihat bagaimana akhirnya pemerintah Kanada itu melakukan respons terhadap itu. Tadi seperti di isu vaksin ya Mbak, di isu penanganan COVID, memang peran dari negara bagian, dalam hal ini disebut provinsi ini luar biasa besar. Jadi reaksi yang dilakukan adalah
crescendo mereka Mbak dari tingkat 2 yaitu wali kota Ottawa telah menerapkan namanya state of emergency di tanggal 6 Februari lalu. Diikuti di tingkat provinsi ya, tadi di tingkat Pemda, di tingkat provinsi, gubernur dari provinsi Ontario yang disebut premier itu ya, melakukan state emergency tanggal 11 Februari. Memberikan ini perbedaannya kalau di tingkat provinsi itu state emergency itu untuk mengizinkan melakukan sanksi hukum bagi para pelakunya, seperti yang menghalangi rute perdagangan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Jadi itu. Nah, yang paling menarik adalah, karena ini jarang dilakukan, pada tanggal 14 Februari ya, hari Valentine kalau nggak salah itu ya, pemerintah Kanada mengumumkan Emergency Act, Mbak. Kalau nggak salah ini nggak pernah diterapkan di masa modern ya, di masa beberapa dekade terakhir ini, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah federal dan bisa cascading ke bawah, bukan hanya memberikan sanksi hukum dan denda, tetapi lebih dari itu, pembekuan aset, Mbak. Dan juga mulai melihat, memberikan kewenangan kepada law enforcement untuk melihat siapa pemberi dana dari demonstrasi ini. Jadi sudah luar biasa ke situ, Mbak. Nah, dari segi demokrasi, memang Emergency Act ini diterapkan secara limitasi, kalau tidak salah cuma 7 hari. Setelah secara lebih koersif ya, setelah Emergency Act ini, kalau pengamatan kami, baru itu mulai secara signifikan truk-truk itu Mbak dipindahkan dari depan parlemen dan yang lain. Jadi ada manfaat kami lihat dari Emergency Act ini. Tentu kalau buat Indonesia, ini adalah masalah domestik ya, masalah domestik bagi Kanada. Kita hanya mengamati ya, karena tugas diplomat itu tidak bisa ke sana Mbak, kita cuma mengamati. Tentu dengan kewenangan yang ada, kita memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia Mbak. Jadi kita baik KBRI, kalau Bapak Ibu ketahui di Kanada ini ada 3 perwakilan Indonesia. Ada KBRI Ottawa, ada KJRI di Vancouver, ada KJRI di Toronto. Nah, kita bersama-sama telah memberi himbauan Mbak kepada warga negara Indonesia untuk menghindari tempat-tempat kerumunan publik ya, menghindari dan waspada, menghindari unjuk rasa, dan ini kita sudah sampaikan minimal kalau tidak salah tanggal 7, tanggal 15 kita sampaikan melalui berbagai WhatsApp grup masyarakat dan media sosial, Mbak. Dan kita pantau, alhamdulillah dalam pemahaman kami memang betul warga negara Indonesia taat hukum, ya tidak ada yang terlibat, Mbak, dalam berbagai aksi tersebut. Nah, kondisi di Kanada sendiri membaik. Per 21 Februari telah dibubarkan ya unjuk rasa. Kayak seperti di depan Ottawa sendiri sudah normal, kecuali hanya satu ruas exactly di depan kantor Perdana Menteri dan parlemen ini masih ditutup. Tapi yang lain sudah bebas. Jadi kita lihat sudah normal, Mbak, dan hubungan lalu lintas transportasi Amerika Kanada sudah bebas, dan Mbak Gali udah boleh nih datang dari Amerika nih, dari Washington DC ke Ottawa nih melihat tempat kami. Gitu Mbak kira-kira. Puji syukur ya, alhamdulillah ya sudah berjalan. Karena begini Bang, maka ada yang beberapa yang diproduksi oleh Kanada yang harus diekspor ke Amerika juga jadi terbengkalai saat itu ya. Dan saya lihat di Amerika nih sekarang makanan-makanan mahal nih, terutama hasil pertanian, hasil peternakan, apalagi kalau yang dibawa dari negara-negara tetangga kita ya, itu juga kayak dari Kanada dan dari beberapa Meksiko yang lain juga. Nah ya Bang Tumpel, aku ingat banget tuh dulu juga aku pergi ke Kanada, aku lewat dari Buffalo ya, dari Niagara Falls, kita menyeberang dari negara bagian New York ya berarti ya. Iya, aku berangkat dari Buffalo kebetulan. Waktu itu saya lagi pergi ke Niagara Falls, sekalian saya menyeberang, tapi saya mau mampir ke Kanada di Niagara Falls yang dari lokasi lihat dari lokasi Kanada nggak sempat. Terus saya kembali ke Amerika, saya melalui Michigan kalau nggak salah. Okay. Dan memang berarti lewat ini Mbak, Ambassador Bridge ya?
Ya, besar British, dan memang Ya, orang-orangnya agak galak-galak, Bang. Apa imigrasi yang dari Amerika itu, kamu ngapain ke Amerika? Karena dalam rangka apa? Bla-bla-bla ditanya. Memang itu kewajiban mereka, tanggung jawab mereka untuk menanyakan, dan kita warga negara yang baik, kita juga nggak salah, kita harus memberitahukan yang sebenarnya. Ya, saya sempat juga Bang ke Quebec, memang agak jauh ya dari Montreal, dari Ottawa itu ya, naik ke atas juga. Dan waktu itu juga saya ambil dari versi Kanada yang dari Vancouver ya. Jadi dua-duanya saya udah lihat dari Kanada, dan puji Tuhan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dari Tuhan. Insya Allah kita sehat, kita bisa mengunjungi Bang Tumpas sama Mbak Titin ya, dan staf dan diplomat KBRI Ottawa amin. ya. Ya, nah Bang Tumpal masih bicara Ya, mengenai itu ya, kita lanjutin lagi. Nah, jadi sekarang jalur darat dan Kanada, Amerika Serikat sudah normal ya, kembali, dan Bang normal, Tumpal Mbak. apakah ya, dan apakah juga penduduk Kanada sudah bisa berkunjung ke Amerika Serikat, dan demikian sebalik juga, udah seperti biasa ya Bang ya? Sudah, Udah sudah. lancar Dan ya? pemahaman saya antara warga negara Amerika dan Kanada tanpa visa ya. Jadi saling kunjung itu Iya. bisa. Dan Ya. kemarin kita juga KBRI Ottawa juga mendapatkan laporan dari beberapa mahasiswa kita yang ingin memperpanjang visa dan apa, mereka lewat perbatasan juga tidak ada masalah, Mbak. Sudah normal. Sudah normal kembali. Iya. Ya, bersyukur. Makanya saya mau ke Kanada karena tidak perlu minta visa ya. Pemegang green card tidak perlu minta visa ya. Nah, Ya, Bang, bagaimana dengan yes. penerbangan dari luar negeri? Apa warga negara asing dan juga Indonesia sudah bisa berkunjung ke Kanada? Atau masih ada negara-negara yang masih ada maksudnya negara yang dibatas, mungkin dilihat ada yang tempat yang kayak Amerika. Kalau negara yang punya COVID-19-nya maksudnya tinggi, mereka juga ada ya. Ada beberapa negara-negara yang dilarang. Nah, bagaimana dengan Kanada? Tadi kan Kalau ya Silakan pemahaman Bang saya, Tumpal. Mbak, Ya. dalam konteks COVID ya, kita nggak bicara dalam konteks lain ya. Mungkin Iya, kalau travel ban itu kan dalam konteks politik ada saja yang dilarang ya, travel ban ya. iya, Tapi kalau khusus betul. dalam konteks COVID, pemahaman saya tidak. Jadi Mhm. pemahaman saya yang tadi khusus untuk Indonesia jelas tidak. Yang pasti, yang penting divaksin, ya, ada Mhm. vaksin, ada bukti, ya. Bagi yang tidak divaksin harus karantina, Mhm. Mbak. Jadi saya rasa tidak. Nah, namun tentu barrier ini bukan dari Kanadanya ya, tapi dari maskapai penerbangan. Nah, ini yang biasanya sering terjadi ya, Mbak ya. Karena seperti Iya, kita tahu, kalau kita mau international flights, maskapai penerbangannya yang mewajibkan harus tes PCR misalkan. Atau untuk pemerintah Indonesia sendiri, untuk siapapun keluar dari wilayah Indonesia juga masih mewajibkan tes PCR. Di sini pun sendiri, iya, Mbak, penggunaan tes PCR sudah berkurang drastis ya. Jadi iya, iya. secara umum kalau dibilang dalam konteks kacamata COVID, relatif Mbak ya, tidak ada pembatasan yang signifikan. Iya, iya, ya betul Bang. Saya juga kemarin satu keluarga kena COVID. Jadi, Omikron ya, varian Omikron iya ya. Omikron. Jadi Udah padahal kita sembuh, nggak ada udah gejala, sembuh yang semua pasti. iya gejala sedikit berat, enggak berat juga, ringan ya. Aku tuh batuk, dan batuknya aku merasa kok nggak wajar-wajar ya. Kebetulan Bang Tumpal, Mbak Gali kan juga udah komorbid ya, jadi ngeri banget gitu ya, serem juga. Jangan sampai kita udah kena Omikron, kita langsung menganggap itu biasa aja, nggak apa-apa, tapi kita tetap harus jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, supaya gejala ringannya jangan sampai ke gejala berat, karena itu kan bisa berbahaya. Tapi Bang Tumpal, aku melihat di sini juga kemarin waktu Omikron lagi tinggi, kebetulan Desember Januari itu turis banyak saya datang ke Amerika. Saya lihat tuh pemeriksaan PCR tuh penuh, dan biasanya hasil Gitu satu ya. hari Oh ya bisa ya. sampai 3 sampai 5 hari. Nah, sekarang sepi Bang Tumpal, dan kebetulan Oh PCR oke, ya ya. iya, mungkin Berarti banyak. Amerika kayak seperti Kanada ya, Mbak ya. Tes Iya, PCR itu cuman bukan lagi first line of defense, tapi tes betul. antigen ya, lebih didepankan ya. Iya, iya. Ya. Tapi Bang Tumpal, akhirnya kemarin juga kita juga mulai online, dan kadangkala hasilnya satu hari ternyata belum satu hari 12 jam, bahkan 6 jam udah dapat beri informasinya. Mungkin karena banyak orang tidak periksa lagi ya PCR-nya, karena mereka kebanyakan mulai antigen. Tapi Bang Tumpal, saya mau kasih tahu sedikit pengalaman Lea itu kemarin. Saya sama Mas Sami cepat sekali, kita negatif tapi Lea masih positif. Tapi dia kalau periksa pakai PCR itu selalu positif. Tapi kalau antigen negatif. Nah, saya bertanya sama ada beberapa keluarga saya sama Ya. teman-teman saya yang dokter, oh Ya. nggak apa-apa Mbak Gali, nggak usah takut, apalagi dia nggak gejala, dia nggak ada gejala, dia sehat, itu masih sisa-sisa bangke dari virus itu. Kalau sama antigen memang dibilang negatif, tapi kalau sama PCR masih tetap terlihat.
walaupun sedikit. Tapi kan Bang Tumpal, kita kan kalau mau berpergian beberapa tempat, apalagi kembali ke Indonesia, itu kan harus dibutuhkan kan PCR itu harus negatif, nggak boleh Ya, positif. ya, Walaupun ada sisa-sisa bangkainya, tapi kan nggak mau betul, tahu. betul. Iya, iya. Saya Jadi rasa Mbak, itu. Mm-mm. lessons learned yang kami lihat ya, kalau yang saya lihat itu memang Indonesia itu luar biasa loh. Apa penanganan COVID-nya ya dan tesnya ya. Iya. Saya rasa pasti Indonesia itu betul-betul saya lihat menggunakan gold currency ya. Kalau tes PCR itu kan gold currency. Betul. Di Kanada sendiri untuk Omicron ya, untuk varian Omicron yang sekarang dominan, hanya untuk yang comorbid atau yang rentan terhadap rumah sakit yang punya akses ke tes PCR. Ini jadi untuk info buat Bapak Ibu di Jakarta juga ya. Di sini memang definisinya kalau tidak salah, kalau kita ada gejala ya, gejala yang kayak seperti apa Omicron tadi ya, batuk berat atau apa, dan tes antigennya reaktif, secara legal sudah didefine sebagai kena Omicron, walaupun tidak tes PCR. Jadi malah tidak perlu tes PCR, gitu Mbak ya. Dan sarannya mereka tidak perlu tes PCR. Jadi isoman di rumah, makan vitamin dan apa seperti biasa, lalu dilihat 5 hari lagi, ketika sudah tidak ada gejala, ketika tidak sudah ada gejala ya, dan dites antigen, bukan PCR, tes antigennya tidak lagi reaktif, sudah bisa berobat. Memang betul, yang saya ketahui, kalau kita memakai tes PCR, sudah pasti sisa-sisanya itu 14 hari itu tetap ada di badan gitu. Jadi memang Indonesia saya lihat kita ketat untuk tes walaupun ini sekarang sudah varian Omicron. Saya rasa bagus sih Mbak ya, karena memang kita pengen hati-hati ya. Dan saya yakin di Indonesia sendiri juga akan mulai secara perlahan setelah di kawasan ASEAN tadi kan di depan saya bilang ya, memang di tingkat internasional di kawasan Asia ini masih meningkat. Alhamdulillah negara seperti Indonesia dan Filipina menurun. Tapi di banyak negara ASEAN lain mayoritas masih flaring up Mbak, Omicron. Jadi saya rasa memang mudah-mudahan teman-teman di Indonesia ya Mbak ya, Mbak Gali, anaknya juga di Indonesia kan ya. Semoga segera selesai Omicronnya, sehingga betul-betul Indonesia sudah masuk ke masa katakanlah endemi ya, yang mana telah di Amerika Utara mulai terjadi. Saya rasa memang strateginya sudah tepat sih ya. Semoga ya Mbak ya, semua sehat ya di Indonesia ya. Iya, tapi Lea sementara ini kebetulan kemarin kan dia ke Indonesia karena siaran di Metro TV, dan kebetulan Natalan dia kita nengok Mas Helmi, dan sampai sekarang Lea masih di Amerika dan memang harus segera pulang ke Indonesia, tapi karena dia kena COVID, nah itu. Tapi Lea itu orangnya disiplin sekali, dia komitmen, dia tidak mau walaupun ada kan keterangan kalau Indonesia itu kalau udah kena Omicron 10 hari dia anggap itu udah negatif, betul. Tapi belum tentu, ternyata kita harus tetap 10 hari, jangan dibilang oh udah 14 hari inkubasinya sudah selesai, udah nggak negatif, udah nggak positif lagi negatif, ternyata Lea masih periksa masih positif. Jadi saya sarankan juga ya bagi teman-teman yang udah 10 hari, kalau memang kena Omicron benar-benar beristirahat, jaga kesehatan yang baik, makan makanan yang sehat supaya bisa dipulihkan kembali kesehatan kita, karena belum tentu waktu 10 hari masih juga, bahkan 14 hari, bahkan katanya sampai 3 bulan loh Bang Tumpal, ada yang masih kena COVID, kayak masih positif ya itu. Masalahnya Bang Tumpal, kalau kita berpergiannya travelingnya sama-sama itu ribet ya, kalau satu keluarga apa yang mau pergi sama-sama itu yang satu belum sembuh dari belum negatif, ribet juga, kita harus saling menunggu, jadi buang waktu ya. Tapi ya mudah-mudahan Lea juga sudah negatif, kita bisa sama-sama pergi. Dan ini Mbak, kalau bisa saya kaitkan dengan tadi pertanyaan Mbak mengenai apa sih yang dipermasalahkan oleh yang demonstrasi konvoi itu, salah satu substansi perdebatannya Mbak, bagaimana melihat sains. Jadi kan yang demonstrasi ini dan pendukungnya ingin udah sakdek saknyet ya, kalau nggak salah bahasa Jawanya ya, udah dicabut. Tapi kan posisi pemerintah Kanada itu, kita harus being guided, being led by scientific based analisis. Nah memang betul yang Mbak Gali bilang, secara sains ini kan lagi diteliti nih, gimana nih dampak dari COVID, Omicron, dan yang lain sebagainya ya. Jadi memang itulah keadaannya ya. Jadi mudah-mudahan nggak naik lagi. Semoga nih Omicron adalah varian terakhir yang cukup masif ya penularannya. Habis itu nggak ada lagi ya Mbak ya. Tapi kita lihat sains ini kan masih bergerak ya.
Iya, 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 iya. Tapi memang susah juga ya, pandemi COVID ini mengganggu sekali. Tapi kita jangan lihat hanya mengganggunya, kita harus lihat juga cobaan Tuhan itu di baliknya ada hikmahnya semua itu. Dan manusia, sebagai manusia kita harus sabar menghadapi ini. Kita yakin ya, dan kita bersyukur karena sudah dapat vaksin. Memang Bang Tumpal perlu diketahui juga banyak masyarakat yang kurang, mereka yang berpikir terlalu spekulasi mengenai apa sih konspirasi yang ya itu kita juga tidak bisa melarang mereka kalau mereka berpikir yang ini seperti yang kita lihat tadi Bang Tumpal kasih tahu supir truk itu kan mereka sudah vaksin tapi apa salahnya mereka menjalankan tugas yang memberikan tunjukin bahwa mereka sudah vaksin kan nggak susah ya Bang Tumpal ya jadi seperti hal-hal kayak gitu dan banyak sekali Bang Tumpal orang belum juga divaksin tapi kita percaya nanti sukses di herd immunity ini kalau udah mencapai 70% ke atas juga bisa mencegah, memproteksi orang-orang yang tidak mau vaksin yang mempunyai alasan yang tidak tahu susah juga kita memberikan penjelasan kita nggak bisa terlalu push mereka karena susah ya Bang Tumpal ya saya sendiri juga sudah memberikan penjelasan sama mereka mengajarkan mereka memberikan edukasi yang saya mendapat informasi dari pakar-pakar dari ilmuwan ya tapi ya kita berdoa mudah-mudahan varian Delta ini maksudnya memang virus ini sifatnya bermutasi. Jadi kita kalau bisa sebagai manusia jangan kalah dengan mereka bisa kita aja bisa bermutasi kenapa mereka enggak. Tapi kalau bisa kita harus sehat supaya mereka jangan mutasinya cepat menurun gitu loh. Mati ya dia punya virusnya. Ya, Bang Tumpal kita masih lanjutin ya Bang Tumpal ya. Ya, lanjut. Nah ini. Iya. Sambil ngopi ya Mbak. Oh iya silakan. Ini kopi Indonesia ada di Ottawa ini. Wow, luar biasa nih. Ini Pak Dubes udah endorse nih Pak Dubes, tapi nggak dibayar ya Pak Dubes. Endorse produk Indonesia nih. Iya, Indonesia nggak kalah lah. Iya benar-benar. Nanti kita akan bicara di situ Pak Dubes ya mengenai kopi Indonesia bagaimana hubungan bilateral antara kedua negara Indonesia dan Kanada dalam bidang perdagangan ya. Oke, ini saya udah tanya belum ya berapa banyak warga Indonesia di wilayah. Belum. Ya Pak Dubes, berapa banyak warga Indonesia di wilayah kerja KBRI Ottawa dan bagaimana kondisi mereka di masa pandemi COVID? Kebanyakannya mereka di bidang apa sih Bang Pak Dubes bisa menjelaskan? Siap, ini paling senang saya kalau bicara mengenai diaspora dan warga negara Indonesia karena ini luar biasa di Kanada. Jadi kalau berdasarkan catatan kita Mbak, catatan kita itu berdasarkan data agregat yang dilakukan oleh KBRI Ottawa, KJRI Vancouver, dan KJRI Toronto, diperkirakan yang tercatat ya, yang aktif ini ada sekitar 21.000 orang Mbak. Di mana di wilayah kerja yang dirangkap oleh West Coast yaitu KJRI Vancouver misalkan mencapai 7.500 dan ini banyak yang student gitu ya. Lalu yang agak ke tengah yaitu wilayah kerja KJRI Toronto itu ini luar biasa besar nih, lebih besar lagi dari West Coast yaitu 11.000 Pak. Kalau kami ya di KBRI Ottawa lebih ke arah timur itu ada tercatat 2.300 orang WNI. Jadi ya 21.000 lah ya orang Indonesia. Umumnya baik Mbak. Itu berlaku paralel dengan turunnya COVID di Kanada juga dalam pantauan kami tentu ada buka tutup ya kalau ada yang salah satu keluarga kena Omikron gitu ya karena per hari ini kan masih ada 5.000-an orang Kanada di Kanada ini yang terkena Omikron kondisinya membaik ya dan saat ini sudah lebih baik kebanyakan WNI kita Mbak adalah pelajar mahasiswa Mbak. Jadi pelajar mahasiswa, pekerja profesional, dan ibu rumah tangga. Nah ini saya pengen mempromosikan nih beberapa WNI kita yang terkenal nih Mbak di Kanada nih, yang punya prestasi. Contoh ada namanya Mbak Gaida Ganiu nih. Beliau ini pemain bulu tangkis profesional dan di kontrak di klub namanya Atwater di Montreal. Jadi ada juga desainer batik kontemporer namanya Etin Gartini. Ada lagi The Brains of Indonesia ada di sini, dosen di Carleton University ya di Ottawa, ada Profesor Merlina Lim, lalu ada ahli aviation engineer kita Pak Endo Haryono gitu ya, kerja di Bombardier, ada juga pemilik resto kita di Montreal nih Mbak, yaitu Pak Iwan Hidayat. Jadi kira-kira itu contoh sampel apa dan bagaimana sih warga negara Indonesia yang ada di Kanada. Nah, memang selama masa COVID kemarin ya, kita bersama seluruh perwakilan, ya kita memberi dukungan tentu
Yang pertama bukan bantuan atau dukungan dari KBRI atau KJRI, tapi memang masyarakatnya yang mandiri, Mbak. Tipikal masyarakat kita di Kanada ini mandiri, mereka bisa, kita hanya mendampingi lah, kalaupun ada bantuan logistik atau apa, khususnya ke mahasiswa ya, dan yang juga fasilitasi konsuler, ke kantong-kantong warga negara Indonesia dan yang lain, Mbak. Tapi memang warga negara kita di Kanada ini adalah mandiri. Jadi itu Mbak kira-kira profil umum dari WNI kita di Kanada. Iya. Kita lanjut ke isu hubungan bilateral ekonomi. Iya, nanti aku ada pertanyaannya okay. ya, Bang. Oke, Mbak. Ya, jadi Bang, mereka sukses ya, cuma hanya 21.000 ya. 21.000, tapi luar biasa. Mbak. Kalau di ya. Amerika berapa ya? Besar ya? Lebih besar ya? Besar, Bang. Memang Kanada, saya dengar sedikit, dan negaranya sedikit, juga luas ya. Negara luas. Saya mungkin harus pindah nih karena Kanada. Nggak bercanda. Ya, jadi Bang Tumpa luar biasa. Mereka juga warga negara kita yang sukses ya. Yang tadi Bang kasih tahu ya, mereka juga hebat-hebat ya. Ya, kita doakan memang orang-orang Indonesia hebat-hebat, dan kita juga mereka sukses bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain ya. Luar biasa. Ya, nah Bang Tumpal, bagaimana bentuk perlindungan KBRI Ottawa terhadap warga negara Indonesia? Mereka terhindar dari pandemi COVID. Tadi Bang sudah bilang kan, apakah juga selama ini ada yang direpatriasi atau difasilitasi untuk kembali ke Indonesia? Karena sistem kesehatannya baik di Kanada ya, tidak ada yang direpatriasi, Mbak. Jadi penanganannya di sini ditangani. Jikalau ada warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia yang kembali di masa COVID, itu bukan untuk alasan kesehatan, tapi untuk alasan yang lain. Misalkan ada warga negara Kanada keturunan Indonesia, orang tuanya meninggal di Indonesia. Nah, itu kita sesuai ketentuan kita bantu ya, dan kita mintakan ke imigrasi visa khusus untuk mereka kembali ke Indonesia, Mbak. Itu jadi itu bantuan kita ya. Bantuan kita baik kepada warga negara Indonesia ataupun diaspora untuk alasan kemanusiaan dan alasan khusus. Itu kita bantu, Mbak. Tentu untuk para mahasiswa seperti yang tadi saya bilang ya, selain kampusnya dan mahasiswanya juga mampu, beberapa perwakilan kita seperti KJRI juga memberikan fasilitasi bantuan di masa sulit ya, Mbak ya, terutama waktu Delta varian ya, yang flaring up, ada bantuan logistik, ada pendampingan dan fasilitasi konsuler. Tapi umumnya cukup baik, Mbak, dan tidak ada repatriasi sebagaimana yang kita dengar di kawasan lain di dunia ya. Tapi kalau di Kanada semua tertangani di sini. Iya. Jadi nggak ada repatriasi ya. Memang kerjanya dubes sama diplomat di negara-negara masing-masing bertugas memang harus menangani masyarakat Indonesia yang ada di sana ya. Dan saya melihat semua dubes juga diplomat KBRI yang berada di negara itu menanganinya luar biasa hebat ya. Nah, Pak Dubes, kalau kita lihat ya di Ottawa tuh, KBRI Ottawa apakah sudah buka seperti biasa atau sempat juga work from home selama puncaknya Omikron kemarin? Bagaimana kiat Pak Dubes agar tugas-tugas masuk ke dinasan tetap terlaksana dengan baik, juga agar tidak tertular dengan COVID-19? Siap, Mbak. Sama seperti di Indonesia, kita juga kalau di Indonesia kan berharap perwakilan diplomatik mengikuti hukum setempat ya. Kita juga di sini taat terhadap ketentuan Provinsi Ontario. Jadi ketika masa dulu tutup, kita tutup. Nah, tapi saat ini sejalan dengan kebijakan reopening dari Provinsi Ontario, KBRI Ottawa telah normal, Mbak, kembali bekerja sejak 21 Februari lalu. 21 Februari itu jadi di jam kerjanya sudah normal, jumlah kapasitasnya sudah normal. Namun memang sebelum Februari, di Desember dan Januari, ketika puncak Omikron melanda Kanada, khususnya Provinsi Ontario, kita kayak seperti buka tutup, Mbak. Jadi umumnya kita work from home ya. Lalu juga ketika sudah menurun, kita masuk dengan jumlah kapasitas yang kecil, dengan jam kerja yang juga sangat terbatas. Khususnya teman-teman yang di bagian konsuler, untuk melayani warga negara Indonesia, Mbak, kita tetap upayakan ada pelayanan, Mbak. Jadi tidak pernah tutup betul ya. Jadi pelayanan itu tetap kita buka, walaupun memang posisi dari saran dari pemerintah Ontario tutup ya, tapi kita mengutamakan pelayanan kepada WNI kita. Jikalau kita tahu bahwa ada staff dari KBRI atau KJRI ada yang terkena, tentu kita juga melakukan penyekatan, isoman kita lakukan, Mbak. Jadi kalau perlu pada waktu itu ya, seingat saya pernah juga kita tutup dulu beberapa hari
supaya disterilisasi dari COVID, dan juga kita cek juga tracing dan tracking, Mbak, kita lakukan. Tapi saat ini alhamdulillah ya sudah reopening, Mbak, normal per 21 Februari. Kira-kira itu, Mbak. Iya, saya lihat juga semua ya memang persyaratan dari memakai prokes itu dalam keadaan kita Omikronnya tinggi ya. Tapi mungkin ada tempat-tempat yang di tempat di tempat KBRI Ottawa itu juga mungkin seperti tadi Bang Tumpa bilang bagian konsuler ya, karena mereka harus menangani masyarakat warga negara Indonesia yang membutuhkan ada orang minta visa segala macam. Harus ada kreativitas tidak 9 to 5 mungkin ya, tapi seingat saya dan memang itu yang terjadi, pelayanan terus, Mbak, karena kasihan juga ya untuk konsuleran ini. Masyarakat kita ini harus tetap kita layani ya. Ya, betul. Dan mungkin juga bisa online ya, Bang Tumpal ya. Jadi mereka juga persis. Tidak perlu datang ke sana. Mungkin yang penting aja secara fisik harus datang ya. Tapi kalau bisa online, mendapat informasi segala macam bisa mulai online. Iya, ya bersyukur ya mereka juga tidak walaupun warga maksudnya diplomat atau staf lokal dari KBRI Ottawa juga kalau ada yang sakit bisa juga cepat di isoman ya, karena aku juga lihat anak saya juga walaupun dia masih mengatakan antigen udah negatif terus PCR masih positif, dia tetap mau isolasi. Dia rasanya nggak afdol kalau PCR belum mengatakan negatif. Jadi seperti gitu, memang kita harus disiplin, Bang, kita harus, karena takut kan dari diri kita bisa mengakibatkan mengganggu orang lain yang sehat. Jadi memang itu perlu ini. Nah, Bang, kalau kita bicara masalah vaksinasi nih ya, saya lihat data tingkat vaksinasi di Kanada tinggi sekali ya Pak Dubes. Tadi kan Bang Tumpal juga sudah bilang, kalau nggak salah di atas 85% ya penduduk dapat suntikan pertama dan kedua. Juga suntikan booster sudah di atas 45%. Nah, bagaimana dengan mereka bisa melakukan hal ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Ya, kalau saya lihat, Mbak, mungkin saya malah bilang kondisi di Kanada sama Indonesia ini mengenai vaksinasi ada yang bisa sama, ada yang tidak. Tapi kembali saya memuji apa yang kita lakukan di Indonesia ya. Mengapa begitu? Karena kalau kita lihat di masa awal terjadi, ini kita bicara tahun lalu ya, pemerintah Indonesia itu kan mengambil keputusan yang bold ya. Bold, kita melihat tentu dengan data dari Badan POM ya, kita tidak hanya vaksin dari seperti Pfizer atau AstraZeneca, Moderna ya. Kita di awal bahkan bekerja sama dengan pengembang vaksin dari negara Asia gitu ya. Dan itu kita lakukan. Nah, di Kanada sendiri saya rasa sedikit berbeda konteksnya ya. Karena sejak awal Kanada ini sangat dekat dengan Amerika Serikat, jadi dari awal Januari 2021 ya, kalau menggunakan data mulai keluarnya sudah lolos uji klinis ketiga untuk beberapa emergency use authorization untuk Pfizer, Moderna sudah ada. Seperti di Amerika, Kanada itu sudah terima ya. Nah, kita sendiri kan sudah duluan, tapi sempat kita belum bisa menerima, apapun alasannya ya tentunya ya, dari beberapa vaksin dari negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Jadi saya melihat di Indonesia justru kita sudah memulai vaksinasi walaupun vaksin dari kawasan yang diproduksi di Eropa Barat dan di Amerika Utara belum waktu itu unable dan unwilling lah ya dikasih ke kita. Jadi saya lihat kita sudah melakukan itu, Mbak. Memang betul sebagai negara maju ya, tingkat vaksinasi Kanada ini luar biasa tinggi ya, yang Mbak bilang tadi, kembali dari total segmentasi penduduk yang ditargetkan untuk divaksin, 88,5%. Nah, bayangkan di kita untuk vaksinasi pertama dari target populasi kita yang akan divaksin ya, bukan total yang itu adalah sudah mencapai 91%. Jadi lessons learned yang saya lihat pertama adalah memang tidak bisa apple to apple dikaitkan strategi vaksinasi di Kanada dengan Indonesia karena ketersediaan vaksin itu Kanada itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa manufacturing vaksin di kawasan Amerika Utara ya. Kita sudah kalau tidak salah itu masuknya vaksin dari Eropa dan Amerika Utara itu baru di bulan ke-6, Mbak. 6 bulan di belakang dari Kanada. Jadi saya lihat situ. Tapi
hal yang bisa positif kita pelajari dari Kanada adalah bahwa sama seperti Indonesia, pemerintahnya sangat based on scientific base gitu. Ya. Jadi kita lihat, alhamdulillah vaksin yang dari kawasan negara Asia mulai diakui oleh Kanada itu di November 2021, Mbak. Jadi 10 bulan setelah kita pakai, yaitu seperti Sinovac. Jadi itu Mbak saya lihat, kita lihat dan kita akan coba terus kerjasama mutual recognition agreement mengenai sertifikasi vaksin ya. Walaupun memang apa namanya di tingkat nasional di Kanada ini sudah sertifikat vaksin sudah mulai tidak begitu dipakai bukti vaksin, tapi kita akan terus kerjasamakan, Mbak. Jadi lessons learned-nya saya rasa buat kita ternyata strategi kita menggunakan vaksin yang available, yes, that is the best vaccine yang ada itu kita sudah terapkan gitu. Tapi hal yang sama antara Kanada dengan Indonesia adalah tingkat target vaksinasi yang tinggi harus kita dorong. Tentu booster harus kita dorong. Itu Mbak yang kita lakukan, yang bisa kita lihat. Iya, benar sekali. Memang vaksinasi, vaksin-vaksin yang apa saja itu semua baik ya. Karena diuji klinis dan kadang-kala orang, saya mau yang Pfizer, Moderna, sampai di Indonesia apa. Kan suka milih gitu ya Mbak ya. Saya mau ini, saya mau itu. Padahal saya percaya, saya secara pribadi percaya, the best vaksin itu merek apa adalah yang paling ada, yang availability-nya tertinggi, itu yang ada. Itu yang saya lihat. Dan di sini saya lihat di awal tahun ya, perdebatan di tingkat internasional itu kan kalau di beberapa negara di Amerika Utara dan di Eropa itu seolah-olah dulu yang terbaik itu yang diproduksi dari Amerika Utara dan Eropa ya, seolah-olah gitu ya. Tapi sekarang dengan pengakuan tadi beberapa vaksin dari kawasan lain per Oktober November, saya rasa perdebatan itu sudah tidak terlalu dalam dan tajam, dan itu saya yakin memperkuat kepercayaan kita di Indonesia. Look, kita harus percaya nih data-data Badan POM ini luar biasa dia. Dari awal kita percaya analisa dari berbagai instansi atau entitas di Indonesia yang berwenang ya melihat efektivitas dan efikasi dari vaksin itu. Benar sekali Bang Tumpal, memang begitu. Kebanyakan orang tuh sampai nggak mau sama Sinovac, padahal tuh bagus loh. Karena saya sudah belajar sama pakar-pakar dari virus, pembuatan vaksin, semua vaksin tuh baik. Jangan tunda-tunda, mau vaksin apa aja harus dilakukan. Nah, tapi sampai orang tuh Bang Tumpal, ada yang sampai mereka datang loh ke Amerika hanya spesial beli tiket untuk vaksin. vaksin Pfizer ya. Mereka apa suka sekali, nggak tahu tuh. Pokoknya aduh gimana saya harus vaksin Pfizer. Loh, saya bilang nggak usah jauh-jauh, tapi ya namanya juga mungkin banyak uang. Juga itu namanya mereka punya senang, ya udahlah kita dengerin aja kayak gitu. Tapi gini Bang Tumpal, yang perlu juga kita ingatkan bahwa semua negara nggak gampang loh untuk dapat vaksin, walaupun negara punya uang, bahkan ada negara yang miskin Bang, juga mesti kita harus memberikan juga bantuan kepada mereka. Dan Ibu Retno tuh Menlu itu luar biasa hebat, Pak Presiden Jokowi dengan staf dengan menteri-menterinya kerja keras, bekerja besar dengan menteri kesehatan itu juga bagaimana Bu Retno kerja bisa melobi, bisa mendapat dari negara-negara yang mempunyai produksi vaksin yang banyak. Dan Indonesia bagus Bang Tumpal, dan Bang Tumpal saya cerita sedikit ya. Aku tuh waktu di Indonesia saya salah satu yang memberikan kampanye, memberikan mereka semangat. Saya kasih edukasi kepada mereka karena saya tahu informasi itu ada pengetahuan yang benar. Saya bilang sama mereka jangan takut dengan vaksin itu. Terus mereka bilang, oh ya karena saya banyak lihat hoax yang ada tuh Bang Tumpal, video-video itu. Saya bilang udahlah, itu ada orang meninggal kebetulan vaksin bukan berarti dia vaksin, mungkin ada hal yang lain, itu perlu ditelusuri, perlu dicek, perlu dilihat, deteksi lagi. Jadi akhirnya mereka mau Bang Tumpal. Saya juga bisa berbuat itu, saya juga menyediakan bayar mereka transportasi, yang penting mendorong mereka mau datang ke tempat vaksin, dan saya juga bisa beli mereka air minum, kasih makan setelah mereka vaksin. Dan sekarang saya masih telepon mereka, jangan lupa booster. Jadi hal-hal kayak gitu Bang Tumpal, jadi supaya masyarakat ini kita juga bisa terhindar dari COVID-19 ya, supaya benar-benar kita bisa aman dari COVID-19 kalau orang mau vaksin itu yang. Dan prokes itu penting Bang Tumpal. Nah Bang Tumpal,
Tumpal mau ditambahkan lagi ini yang paling seru nih Bang Tumpal. Siap. Tahun 2022 ini kan menandai 70 tahun hubungan Betul, diplomatik betul antara Mbak. Indonesia nih dan Kanada. Betul. Apa ada agenda khusus untuk memperingati 70 tahun masa hubungan ini? Dan secara umum kan bagaimana sih kondisi hubungan bilateral antara kedua negara? Nah, tadi nih Bang Tumpal lagi mau tanya. Nah, silakan nih Bang, waktunya sekarang Ya, saya kasih makasih. ke Bang Tumpal. Ya. Betul, betul Mbak. Ini per nanti 9 Oktober 5 jadi hubungan diplomatik itu usianya akan 70 tahun ya. 9 Oktober 1952 dibuka dan di tahun inilah kita akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik, Mbak. Jadi beberapa kegiatan, pertama yang paling penting sebetulnya melibatkan masyarakat ya, karena supaya people to people contact ini yang penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Jadi kita mau melibatkan masyarakat. Contoh yang gampang, Mbak, kita udah buat sayembara logo loh. Sayembara logo peringatan 70 tahun ya. Terus yang menang tuh warga negara Indonesia ya. Jadi udah ada ya. Jadi kita libatkan, jadi kita logonya ada. Nah, terus hal lain yang kita lakukan, beberapa program tentunya kegiatan festival budaya kita lihat, kita sinergikan dengan kegiatan budaya yang ada di Kanada, Mbak. Misalkan nanti di kawasan di sekitar Ottawa ini, misalkan mungkin ada festival apa tuh puppet gitu ya, berbagai negara. Mungkin kita akan libatkan ahli-ahli kita, tentu yang standar resepsi diplomatik, discussions ya. Kunjungan dari pejabat dari kedua negara. Ini kita lagi memfasilitasi, semoga memang kan keadaan dunia ini lagi Mbak ya, lagi dinamis istilah saya sekarang. Jadi beberapa yang rencananya kunjungan ini ada beberapa penyesuaian, tapi kita juga sedang memfasilitasi kunjungan pejabat tinggi dari Kanada misalkan. Nah, juga yang menarik tahun ini kan adalah juga presidensi Indonesia di G20, Mbak. Presidensi Indonesia di G20, jadi ini pas betul. Jadi kita kedua belah pihak, baik pemerintah Indonesia dan Kanada, ingin memanfaatkan ini, kita gabungkan, kita sinergikan. Kegiatan masyarakat lain tentu ada karya seni, pemutaran film, Mbak, pemutaran film. Indonesia sebagai negara demokratis ya, ada beberapa film kita mengenai kondisi sosial di masyarakat. Ini ternyata disenangi nih oleh pihak Kanada. Jadi kita juga ada screening film yang terkait social condition di Indonesia sebagai negara demokrasi. Kita tunjukkan Indonesia ini warnanya macam-macam gitu. Kita negara majemuk seperti Kanada yang juga majemuk. Sebagai negara demokrasi ada tantangan, tapi juga banyak peluang ya. Kita tidak menutup-nutupi semua itu. Baik di Kanada tadi ya juga ada tantangannya. Kita tunjukkan supaya kedua belah pihak sebagai dua negara demokrasi, dua negara middle power yang kuat bisa melihat kekuatan dan kelebihannya masing-masing, dan juga tidak malu melihat kekurangannya ada sebagai negara demokrasi, dan bagaimana kita sama-sama memahami itu lebih humanis lah ya kita melihat. Lalu juga kita dalam konteks G20 ini, Mbak, tentu kita ingin ada deliverables kerjasama. Yang paling penting ya, dan ini juga waktunya tepat di tahun ini, Mbak, dimulai negosiasi perdagangan bebas kedua negara Indonesia-Kanada. Jadi sedang dimulai. Indonesia-Kanada akan memulai kick off perundingan yang disebut Comprehensive Economic Partnership Agreement. Semoga di bulan Maret ini schedule-nya ada, ya, para negosiator kita sudah siap. Tentu kita berharap negosiasi ini tentu tidak akan selesai 1 tahun, tapi ini sangat penting menjadi flagship enterprise kita, penguatan hubungan ekonomi, yang mudah-mudahan negosiasinya tidak terlalu lama, cukup 1, 2, 3 tahun selesai ya. Kalau bisa 2 tahun lebih baik, lebih cepat, lebih bagus ya. Kita lihat, kita ada. Nah, kalau dalam konteks hubungan ekonomi, perdagangan, kita mau langsung ke situ, Mbak, atau masih ada pertanyaan 70 tahun ini dulu? Silakan, Mbak. Iya, boleh. Boleh nanti sebentar, Bang. Langsung ya? Jadi itu, ya sebentar, Bang. Jadi maaf. Jadi sudah dilakukan banyak ya persiapan-persiapan untuk menyambut 70 tahun hubungan bilateral antara kedua negara ya, dari Kanada ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, sukses, luar biasa ya. Nah, bagi teman-teman yang ikutin IG Live Galim Galih, satu cerita yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Dubes kita ini, Dubes Kanada, Bang Tumpal Simanjuntak. Memang hebat ya. Jadi
Aduh, saya bangga sekali ya, hebat ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sukses ya pada Amin, harinya, amin, Mbak. hariannya. Dan ini juga teman-teman, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tadi saya lihat ada tetangga saya, Mbak Nia Siagian. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada Mbak Nani, lain-lain. Mohon maaf kalau tidak sebut satu persatu. Ya ada, oh Mbak Tasa juga. Ya, Natasa ya. Jadi Bang Tumpal. Nah, sekarang kan bagaimana dengan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara? Apakah sempat terganggu oleh pandemi? Karena kita lihat pandemi ini mengganggu juga ya. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan Bang Tumpal? Iya, memang seluruh hubungan bilateral ekonomi, tidak hanya dengan Kanada nih, ketika pandemi kemarin, Mbak, menurun ya di seluruh dunia ya. Iya. Menurun. Termasuk ini kita rasakan di Kanada. Misalkan ya, dalam konteks secara umum perdagangan Indonesia-Kanada di tahun 2020 saja itu terganggu. Nilai ekspor dan impornya turun tuh Mbak. Karena banyak macam ya. Salah satunya tentu gangguan supply chain terganggu. Adanya restriction negara. Lalu di tahun 2021 ini, kemarin, tahun lalu, kami melihat nilai perdagangannya mulai naik nih Mbak. Indonesia-Kanada menaik lebih nilai sebelum pandemi. Jadi sekarang itu tahun lalu ya dengan data 2021 itu nilainya mencapai 3,37 miliar US dollar. Jadi ada hubungan yang erat, makin berkurangnya pandemi ya, makin meningkatnya vaksinasi dan semakin adanya pembukaan border oleh banyak negara, ini memperkuat nilai perdagangan ekonomi termasuk Indonesia Kanada. Nah, memang tantangannya masih ada nih Mbak Gali nih, teman-teman semua. Shipping cost masih mahal ya, ini masih mahal. Tapi kita lihat ada peningkatan yang penting. Nah ini beberapa upaya yang kita ingin lakukan dalam hal penguatan ekonomi ya. Tentu paling kuat ini upaya koordinasi, dialog dan yang lain. Memang di Kanada ini di Ottawa khususnya ya agak berbeda Mbak dengan Amerika Serikat Mbak Gali. Kalau di Amerika Serikat itu kita lihat hubungan pelaku ekonomi dengan kebijakan pemerintah itu sangat erat ya Mbak Gali ya. Jadi Pak Dubes saya selalu bilang kalau di Amerika itu bahkan di dekat kawasan Gedung Putih ya, di kawasan Gedung Putih dekat parlemen, dekat Kongres itu langsung di jalan utamanya itu ada satu gedung namanya Chamber of Commerce. Bagaimana dari awal itu Amerika menyatukan ya antara berbagai organ pemerintahan dengan melihat isu ekonomi. Kalau di Kanada ini mereka lebih memisahkan, Mbak, memisahkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan ekonomi. Nah, kami ini tugas kami ya, kita ingin kawinkan nih berbagai kadinnya Kanada. Kita jadi KJRI juga membantu kita lebih kerjasama dengan swasta. Dan ini juga kita tekankan kepada pemerintah Kanada. Ini yuk lebih menyatu gitu, lebih pentahelix lah ya. Antara pihak pemerintahnya dengan swastanya sehingga lebih satu pintu. Kalau di sistem Amerika itu lebih terlihat itu ya. Nah ini yang kita coba dorong dialog ya, dan juga kita coba kawinkan connecting the dots dengan berbagai pemangku kepentingan kita di Indonesia. Nah ini kita lakukan khususnya juga sekarang tadi yang saya bilang di depan ini agak historik, yaitu dimulainya negosiasi perdagangan bebas Indonesia-Kanada nih. Jadi makin lebih penting lagi adanya sinergi dengan pihak swasta Kanada. Ini kita dorong terus, Mbak. Jadi itu yang kita lakukan dan hubungan ini akan kita kuatkan ya, Mbak ya. Iya. Memang itu semua bukan hanya di Kanada sama Indonesia, semua negara terasa dengan pandemi ini mengganggu sekali stabilitas untuk terutama perdagangan dan ekonominya juga menurun ya. Saya lihat juga di sini banyak juga makanan mahal, bukan hanya di Amerika. Mahal, ya? Ya, bukan inflasi di Amerika aja. Mbak, ya? Di Amerika inflasi tinggi ya, sama di Kanada juga. Iya, benar. Ya mahal, dan saya lihat bukan hanya Indonesia, Amerika, di semua negara. Waktu saya terbang kemarin ke Indonesia, saya mampir di Abu Dhabi juga, dan yang kita biasa terasa belanja dengan harga cuma $50 dapat segini, tapi udah $50 dapatnya sedikit sekali ya. Jadi mesti $100 bisa dapat yang $50. Aduh, tapi ya
saya juga heran di sini, tapi ekonomi berjalan aja, padahal banyak pengangguran ya. Karena saya lihat di mall-mall walaupun sepi, tapi pas lagi diskon-diskon, wow, masyarakat banyak yang antre untuk ingin belanja. Jadi saya lihat ekonomi bisa berjalan juga walaupun keadaan seperti gini ya ekonomi. Nah, Ya, Bang ya. Tumpal, yang saya mau tanyakan, Bang Ya. Tumpal, apa sih ekspor yang paling pertama yang bisa untuk devisa untuk negara Indonesia dari Indonesia ke Kanada? Kalau kita lihat, melihat data ekonomi ya Mbak ya, dan ini saya yakin akan menjadi salah satu hal menarik dibahas. Kita itu import dari Kanada ke Indonesia tuh banyak seperti gandum. Lalu juga salah satu misalkan potas ya. Potas itu adalah bahan dasar untuk pembuatan hilirisasi fertilizer, Mbak. Itu juga besar ya. Ini juga saya rasa kita bisa mengaksentuasi di dalam berbagai hubungan kita nanti. Itu kepentingannya Kanada nanti dengan Indonesia. Sehingga nanti misalkan ya import gandum kita bukan hanya dengan satu atau dua negara, tapi bisa juga makin kita lakukan dengan Kanada. Di lain pihak, kita juga ekspor utama kita adalah seperti karet, dan beberapa hal lagi. Ini juga penting ya, beberapa hal yang kita ingin lakukan. Dan Kanada ini bisa salah satu, ini selalu yang menjadi dalam pembahasan terbuka yang dilakukan oleh pihak bisnis Kanada dan pemerintah Kanada sendiri. Mereka selalu bilang ke kita, gunakanlah Kanada untuk menjadi hub Indonesia masuk ke Amerika misalkan lebih banyak. Karena memang kami lihat ada beberapa produk kita itu masuknya itu ditaruhnya di Amerika, Mbak. Jadi mungkin dengan adanya perdagangan bebas yang lebih luas nanti, makin besar ini kerjasamanya. Lalu juga Kanada ini penting dalam konteks inbound investment ke Indonesia. Jadi beberapa ekstraktif industri dari Kanada itu sudah memulai memiliki investasi di Indonesia dalam hal mining dan yang lain sebagainya. Ada juga pendanaan, ini Kanada ini banyak dana-dana pensiun, Mbak, dana-dana pensiun ya, dana-dana pensiun yang besar, tapi berbeda dengan kita. Mereka the so-called quote-unquote sovereign wealth fund-nya itu bukan di-organize oleh federal state, tapi terpecah-pecah di provinsi, karena ini bukan milik negara, tapi ada unsur swastanya juga, walaupun itu dana pensiun. Nah, ini juga sudah mulai masuk ke Indonesia, membiayai misalkan salah satu ruas di tol Cipali misalkan, ini sudah masuk. Jadi kepentingan ekonomi kita dengan Kanada ini bukan hanya dalam konteks ekspor-impor, tapi juga bagaimana kita mendorong investasi dari Kanada lebih besar masuk ke Indonesia, Mbak. Dan ini kita lihat. Jadi ke depan itu tantangannya, tetapi memang melalui free trade ini pintu banyak masuk yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya ekspor impor terkait yang quote unquote biasa ya, seperti karet, alat kaki, getah alam, besi baja, tapi kita harus melihat lebih dari itu. Belum lagi Kanada ini adalah salah satu negara yang mulai mengembangkan energi transisi energi. Jadi kita juga mulai dalam konteks strategi kita ya menghadapi climate change ya. Kanada ini juga salah satu negara, bukan hanya Kanada ya, beberapa negara maju, tapi beberapa negara lain ada. Kita tahu kita mulai melakukan hilirisasi untuk electric vehicles melalui nikel misalkan. Nah, Kanada ini walaupun teknologinya masih mungkin belum begitu kita kembangkan, belum kita pakai di tingkat konkret ya, tapi mereka sangat dalam hal hidrogen, Mbak. Hidrogen untuk energi. Nah, ini kita coba lihat. Lalu beberapa teknologi lain. Jadi ini yang kita coba lihat, Kanada dan Indonesia ini makin besar lagi kerjasamanya di berbagai aspek ekonomi, Mbak. Iya, kita doakan semoga sukses ya. Jadi jangan hanya melihat ekspor dari Indonesia ke Kanada juga ke Indonesia, tapi investasi bagaimana dari Kanada bisa ke Indonesia yang kerjasama yang baik ya, untuk menambah devisa buat kedua negara, bisa kerjasama ya. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan COVID Omikronnya menurun ya, supaya tidak terganggu ya. Omikron itu, COVID itu betul-betul memperlemah hubungan ekonomi, Mbak. Betul tuh.
Ya, nah ini juga Bang Tumpak ada menanyakan nih, IKN Nusantara nih, apa sudah ada ketertarikan dari investor maupun pemerintah Kanada? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Mbak, karena Iya. konsepnya itu kan luar biasa ya. IKN itu Iya. sangat ekonomi environmentally friendly ya. Jadi itu saya rasa Mm-mm. tugas kami mulai menjelaskan, dan mungkin bukan hanya KBRI di Kanada tapi juga beberapa perwakilan Indonesia di negara-negara maju lain, bagaimana peran dari negara itu baik dalam bentuk investasi ya, pendanaan untuk mendukung kita juga IKN yang sangat ini sangat rencananya ini sangat environmentally friendly ya. Betul betul Mbak. Iya, iya, iya. Ya, saya juga lihat tuh kalau IKN banyak dari negara lain bisa membantu kerjasama luar biasa ya. Ya, ya, Jadi biar ya. cepat sukses gitu ya. Nah, Bang Tumpal kan baru jadi dubes baru beberapa bulan Iya. nih. Nah, bagaimana upaya untuk peningkatan hubungan kedua negara ke depan? Mungkin ada spesifik yang bisa disampaikan oleh Bang Tumpal ya. Ya. Bapak Presiden Mm-mm. menginstruksikan para dubes yang dilantik Mbak bahwa 60-70% itu atau bahkan 80% ya adalah di ekonomi ya Mbak. Jadi jelas kerjasama ekonomi ini akan menjadi perhatian utama kita semua ya. Ekonomi ini luas ya, nggak hanya berarti perdagangan, bukan hanya investasi tapi di berbagai hal. Nah ini Mbak, fokus kita tentu hal-hal yang lain ya, perlindungan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia tetap menjadi perhatian, peningkatan hubungan baik harus, dan khususnya di tahun ini kan kita akan menjadi presidensi G20 ya Mbak ya, dalam Ya, situasi internasional yang penuh ketidakpastian yang kita ketahui sekarang ini ya, tentu ini tantangan tersendiri bagaimana di tahun 2022 ini kita tetap bisa meningkatkan. Makanya salah satu program unggulan kita itu ya perdagangan bebas itu ya, kita coba, kita lihat dan kita coba perkuat lagi simpulnya. Dan semoga masa ini kan adalah masa mulai pulihnya ekonomi, itu harapan kita economic recovery sejak pandemi Mbak. Jadi ini kita harapkan benar-benar. Tentu tantangannya besar ya, kita lihat, tapi insya Allah kita bisa hadapi ya, dan Kanada Indonesia bisa lebih kuat lagi, bukan hanya secara ekonomi tapi juga aspek-aspek lain. Dan ya juga keseluruhannya ya. iya Mbak, karena menjadi kepentingan kita bersama ya, dua negara ini, jikalau ekonomi menguat, people to people contact menguat, ini akan baik Mbak. Iya, budaya Indonesia juga perlu diperkenalkan di Kanada, Yes, dan budaya Kanada Mbak, juga, betul. Ekonomi ya kreatif ya. warga negara Kanada juga bisa datang ke Indonesia, bisa juga ikut turis, jadi divisa buat Indonesia juga ya. Apa Indonesia tuh kan kaya dengan segala macam ya. Betul, Dan betul. juga yang penting kita juga satu keamanan yang perlu kita dijaga ya untuk Ya. Indonesia ya, itu yang penting ya. Nah, ini satu pekerjaan buat Bang Tumpal nih sebagai pekerjaan berat ya, janji dari ditugaskan oleh Pak Jokowi ya, harus dilaksanakan, insya Allah ya Amin, dilaksanakan Pak amin Mbak. Jokowi Ya. ya akan dilaksanakan oleh dubes-dubes yang kemarin udah dilantik oleh Pak Jokowi ya. Nah ini barusan juga Bang Tumpal sudah mengatakan insya Allah nanti Bang Tumpal akan lakukan itu, Pak Jokowi siap kerja terus ya. Iya. Nah ini untuk closing nih Bang Ya, Tumpal, Bang Tumpal kan baru jadi dubes beberapa bulan nih. Apa saja tantangan dalam menjadi dubes dan apa suka dukanya sebagai ditugaskan sebagai dubes? kalau saya ingat nih Bapak Ibu nih, ini Mbak Gali ini baik bener nih waktu kita di Washington DC 2014-2015 dengan Bang Helmi ini deket betul dengan kita semua ex KBRI DC ya. Jadi komunikasinya kita guyup ya Mbak Gali ya. Iya, Jadi iya. itu salah satu senangnya kalau penempatan itu Mbak. Dengan kita ketemu teman baru ya, masyarakat, warga negara Indonesia, diaspora. Jadi hal yang sama nih kita replicate lagi nih Mbak, di Ottawa, di Toronto, di Vancouver, di Montreal. Jadi senangnya nih bukan hanya dubes ya, sebagai diplomat itu kita bisa ketemu masyarakat Indonesia berbagai macam gitu. Senangnya melihat bahwa Indonesia itu adalah Indonesia yang majemuk, yang bermacam bermacam suku bangsa ya, background, dan di luar itu betul-betul gabung gitu. Itu seneng banget. Tantangannya sih ada ya Mbak, namanya penyesuaian, bukan hanya ke luar negeri,
namanya pindah kota pun, pindah rumah pun perlu penyesuaian lagi, itu tantangan. Tapi saya rasa tantangannya kecil sih Mbak, dibandingkan senengnya ya. Jadi Iya, kita iya, kita iya. kita kalau buat saya pribadi senang, dan kami nunggu Mbak Gali nih datang nih, datang Insya Allah ke ya, doain Ottawa aja ya. sama Bang Heeh. Helmi. Jadi kita bisa lihat lagi Bisa nostalgia bagaimana. lagi, bisa Benar, ngumpul-ngumpul ya. benar. Dan nih Bapak Ibu nih, Mbak Gali ini luar biasa memperkenalkan apa yang kita lakukan, diplomasi kita di luar. Udah berapa nih Mbak yang ikut IG-nya, IG live-nya Mbak Gali nih? Berapa dubes sudah? Kalau saya biasa, kalau saya live nggak begitu terlalu banyak, tapi setelah saya habis saya posting banyak juga melihat, Iya, karena iya, setiap dubes yang saya nggak terhitung ya, mungkin lebih dari 65 ya, tambah Bang Tumpal ini. iya. Ya, karena mereka setiap dubes itu kan mereka menceritakan keadaan di mana mereka bertugas Betul. kan beda-beda, dan itu semua bagus, luar biasa, mereka kerja keras, kerja besar, dan memang itu panggilan dan memang itu tugas mereka, ya Iya. kan? Dan ya jadi seperti gitu. Jadi Bang IG Tumpa, live-nya Mbak Gali ini sebetulnya nih memperkuat ekosistem diplomasi Indonesia nih Mbak. Jadi saya makasih nih udah iya, dibuat iya, acara ini, iya. dan saya lihat Mbak Gali tahu betul ya, tahu betul bagaimana kondisi kita di luar, dan kita semua diplomat ya Mbak ya, Mbak Gali, saya, Ya, bagaimana bangganya kalau memang kalau Indonesia terus maju ya, kita nih akan ya, ya, bagus, ya, dan kita makin ya, makin ya, apa, dan kita lihat we are on the right track ya, menuju ya, ya, menuju yang baik. Gitu ya, sih Mbak, senangnya ya, di situ gitu, kayak oh ya, luar Indonesia biasa we are okay statementnya lah, ya, gitu. luar biasa ya, luar biasa statement closing-nya. Tapi begini, Bang, saya juga saya udah sempat sama sekretarisnya Ibu Dubes ya, siapa ya Mbak? Aku lupa ya, sorry, bukan Bu Dubes, Bu Retno, sama ini. Sekretaris Bu Retno di Kemlu ya, saya pernah bilang saya mau menyurat sama beliau, kan saya juga kenal baik ya, bahwa apalagi Bu Retno sama Lea kan dekat juga, dan kebetulan suaminya Ibu Mbak Retno itu adalah Mas Agus, kakak kelas Mas Helmi di Oh, UGM Pak. dari Ya. arsitek. Ya, Oke, sesama jadi UGM aku ya? mau Berarti ya? iya, Arsitek jadi UGM. Ibu Retno juga UGM banyak Iya, tuh, betul, betul. Pak Jokowi punya menteri dari UGM banyak sekali loh, Pak Mas Budi, tadi Budi Karya, Pak Pratikno, Mas Menteri PU itu siapa ya, aku lupa, Pak Amadi ya, Pak Bas. yang Menteri PU. Pak Bas. Kebetulan papanya Mas Helmi juga kan Menteri PU, pernah jadi Menteri PU juga kan papanya Mas Helmi. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Tapi saya belum sempat karena saya karena saya lihat Ibu Dubes, Ibu Retno, Ibu Menlu sibuk banget. Jadi nanti kalau udah akan mencapai 70 kali baru saya akan menyurat kepada beliau. Karena saya kepingin masa Dubesnya saya IG live, masa Ibu Menterinya belum, Menteri. jadi masih cari waktu juga tepat gitulah. Jadi Bang Tumpal, sekali lagi thanks so much ya Dubes RI Thank untuk you loh, Kanada. Mbak Gali, jaga Ya, kesehatan ya. ya, untuk Bang Del Tumpang Simanjuntak, yang semoga bincang-bincang kami sangat berguna manfaat bagi kita Amin. semua. Dan Pak Dubes sehat ya bersama keluarga dan Ya, sukses ditunggu dalam loh, mengemban Mbak tugas Gali kan negara. dekat dari DC ke Ottawa. Gimana Bang? Ditunggu datang kemari dari Washington DC ke Ottawa. Pasti doain ya, pasti doain. Ya, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di IG Live Gali Menggali, satu kehormatan bagi saya dan Dubes Indonesia untuk Kanada, Bang Tumpal Simanjuntak, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah atas doa. Tadi saya banyak yang memberikan doa buat Bang Tumpal dan banyak mengucapkan juga. Pasti ini Dubesnya baik ya, dan memang tadi Bang Tumpal saya belum perlu ditambahkan. Kita ditugaskan sebagai Dubes, memang kita harus mengayomi masyarakat Indonesia, dan kalau kita melakukan yang terbaik pasti orang tidak akan lupa. Nyatanya orang dari PTR New York di Washington DC semua, oh Mbak Gali senang ya bisa ngobrol-ngobrol sama Bang Tumpal. Salam ini juga buat siapa nih? Kak Eji, siapa sih? Mohon maaf nih. Sehat terus ya Mbak Gali, terima kasih. Tadi juga udah kasih salam buat Pak Dubes, sehat Bang Tumpal, ya udah saya sampaikan. Dan juga buat maaf teman-teman yang tidak bisa saya jawab satu persatu ya. Jangan melihat kekurangan dalam acara saya, tapi dilihat bagi IG Live Gali Menggali, saya sudah bisa memberikan menggali informasi dari narasumber saya, yaitu Dubes Indonesia buat Kanada, Bang Tumpal Simanjuntak, yang Bang Tumpal bersama keluarga juga salam buat Mbak Sisi dan anak-anaknya dari Mas Helmi Yohanes dan Asalia Johannes dari Washington DC. Insya Allah kita terima undangannya, kita akan datang kalau kita diberikan kesehatan ya. Yang penting sehat ya, Bang Tumpal. Dan
Ya, dan juga terima kasih buat teman-teman dari KBRI Ottawa dan juga Mbak Titin yang dari Pensesbud sudah membantu pelaksanaan acara Igilab Gali Menggali, dan aku juga buat teman-teman yang ini saya tuh minta maaf ya karena tadi belum sempat juga, nggak enak kalau nggak disapa satu persatu karena waktu terbatas sekali. Dan juga buat teman-teman yang belum sempat melihat IG Lab Gali Menggali, bisa ikut juga di IG ku @galijohanes, dan teman-teman tolong silakan follow IG-nya Pak Dubes @Daniel Tumpal ya, dan juga @kbri_Ottawa ya. Ayo teman-teman jangan lupa selalu ikutin prokes 5M dengan baik dan benar. Dan untuk teman-teman yang belum sempat divaksin, ayo segera datang divaksin. Ya, dan dan jangan ditunda untuk divaksin karena semua vaksin baik bagi kesehatan dan juga membantu untuk terlaksanakan, maksudnya mencegah untuk tertularnya penyakit COVID-19, Dan semoga varian Omicron juga cepat menurun, dan kalau ada varian baru datang jangan ganas seperti Delta, tapi kecil aja dan segera pergi ya, mati ya. Ini Bang Tumpal, saya juga sebagai biasanya tradisi saya, kalau saya bisa IG live, saya bisa panggil Mbak Titin kalau nggak keberatan. Mbak Titin, Mbak Titin, mana Mbak Titin udah nggak ada? Teman-teman ini Mbak Titin ini di samping Pak Dubes saja. Hai Mbak Titin, terima kasih banyak sudah membantu ya, luar biasa. Kemarin juga Bang Tumpal, Mbak Titin juga bilang sama saya kalau Mbak Titin itu katanya Bang Tumpal tuh orang baik, katanya Dubes yang baik ya Mbak Titin. Kemarin bilang gitu kan, ya insya Allah biar tetap baik terus ya. Banyak hal, bukan cuma soal politik, belajar kehidupan, semuanya saya meneladani. Semoga ya. Iya, semoga. Ada lagi nggak ada, cuma Mbak Titi yang tugas. Ada yang lain nih di belakang layar. Iya, oke, salam aja ya. Pak Iwan nih, Pak Iwan. Iya, ayo. Ada Mbak Isana. Iya, salam aja, Pak. Iya, Pak Iwan, Mas Iwan sama siapa lagi yang satu? Halo Mas Iwan, satu lagi siapa? Siapa nih Mas siapa? Ini Mas Iwan nih. Mas Iwan tugasnya di apa, Mas? Di politik Pak Gali. Oh, politik, good. Terus yang satu lagi Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Rizky baru datang. Oh, Mas Rizky. Ini semua calon-calon dubes ya, Abang Tumpal ya. Iya, ini semua calon-calon dubes. Makanya jangan lupa kerja keras ya, kerja keras ya yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Baik, sekali lagi ya buat teman-teman yang sudah ikuti IG Lab Gali Menggali, sampai ketemu. Oh, ini Mbak siapa? Mbak Isana. Beliau ini yang kalau waktu COVID melanda sebagai koordinator konsuler yang sering tidak work from home, sering masuk mau nggak mau. Wow, luar biasa ya. Semoga amal ibadahnya, pekerjaannya diterima Tuhan ya. Luar biasa, ini suksesnya. Iya. Terima kasih banyak, lupa. Wow, banyak sekali Bang Tumpah. Saya baru pernah loh IG live sama Dubes yang banyak karyawannya mendampingi untuk melaksanakan tugasnya IG live kita. Diplomasi Mbak, luar biasa. Iya, luar biasa, hebat. Ini ciri-ciri mengikuti Dubesnya ya. Semoga sukses juga seperti Dubesnya ya. Baik, buat teman-teman semuanya, sekali lagi Bang Tumpal bersama seluruh KBRI Ottawa, terima kasih sudah membantu saya untuk melaksanakan acara IG Lab Gali Menggali. Dan buat teman-teman yang setia ikut IG Lab Gali Menggali, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Bye semua. Salam sehat. Ya, terima kasih. Salam buat Mbak Sisi. Iya, sama-sama salam buat Mbak Sisi. Iya, nanti saya sampaikan. Mas Helmi nonton kok. Ya, terima kasih. Udah, bye. Buat teman-teman DC juga. Bye-bye. Ya, bye.